Halo teman-teman sahabat media belajar, kembali lagi di channel media belajar official. Untuk kali ini kami mau berbagi dengan teman-teman yaitu cara penyelesaian soal UKK TKJ tahun 2023 dengan paketnya itu adalah paket yang kedua. Sebelum kita ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe video ini atau channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu supaya nantinya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Oke, inilah peralatan yang akan kita gunakan. Di sini ada dua mikrotik yang dimana nanti ini kita berdayakan sebagai mikrotik 1, yang kemudian ini sebagai mikrotik 2, ini sebagai wifi router, yang ini sebagai switchnya nanti. Kemudian dilengkapi juga ada dua kabel, ya seharusnya sih 3 kabel, cuman nanti kita pindah-pindah aja. Kemudian ada komputer dan ada laptop, ya. Oke, kita langsung aja ke konfigurasinya. Ya, kemudian ini rangkaian untuk apanya? Untuk topologinya, perhatikan ini dari Ether 1 menuju internet, kemudian yang Ether 2 nya ke laptop ini yang akan kita gunakan sebagai tempat konfigurasinya. Pertama kita masuk dulu ke mikrotik, ya. Nah, ini mikrotik tampilan awalnya. Kemudian kita lihat soal. Untuk lihat soalnya seperti ini. Oke, di sini ada uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2002-2023 dengan paket 2. Di sini ada daftar peralatan. Ya, di sana ada PC client, kemudian ada laptop dengan RAM 2 GB minimal, monitor 14 in dengan hard disk 500 GB. Kemudian di sana ada smartphone, crimping tool, kabel tester. Oke. Untuk komponennya ada dua buah router boot, satu sebagai wifi router boot, kemudian router boot dengan speknya RB900 series atau setara sebanyak satu buah. Jadi kita menggunakan 2 mikrotik. Kemudian ada kabel UTP dengan spek Cat 5, konektor RJ45, Cat 5 juga, dan koneksi internet minimal 1 Mbps. Untuk tugasnya, rancang bangunan jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Oke, ini soalnya. Kemudian perhatikan topologinya seperti ini, atau boleh teman-teman lihat yang ini. Oke, seperti ini. Mikrotik yang pertama, Ether 1-nya itu diarahkan ke internet untuk kabel internet. Kemudian Ether 2-nya nantinya kita arahkan ke mikrotik 2. Dari mikrotik 2, Ether 1-nya kita arahkan ke mikrotik 1, kemudian Ether 2-nya arahkan dia ke komputer. Seperti ini. Kemudian dari Ether 3 yang di mikrotik 2 kita arahkan ke VLAN guru seperti ini. Oke, yang dimana nanti ada sebuah smartphone untuk menangkap hotspot yang kita buat. Kurang lebih topologinya seperti ini. Nah, untuk konfigurasi Ether 2 di mikrotik pertama ini kita arahkan dulu ke PC, sementara mikrotik yang kedua jangan dipasang dulu. Setelah selesai konfigurasi Ether 1 atau mikrotik 1, baru silahkan teman-teman konfigurasi mikrotik yang kedua. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Perhatikan ini mikrotik, kemudian soal. Kita lihat soalnya.
sini kita perhatikan, kita langsung ke nomor 4 ya, karena 1 dan 3 ini hanya mengamati atau identifikasi dan membuat sebuah perangkat ya. Di sini kita langsung ke nomor 4, yaitu dimana kita dituntut untuk membuat sebuah VLAN, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2 dengan ID 10 dan 20, namanya siswa dan guru. Oke, kita ke tutorialnya. Yang pertama, klik interface, kemudian VLAN, kemudian tambahkan VLAN-nya ya, ini VLAN siswa dengan ID-nya 10, interface-nya Ether 2 ya, interface-nya Ether 2 sesuaikan dengan soal di sini, Ether 2. Kemudian apply dan copy, ini guru, ID-nya 20, Ether-nya Ether 2, tinggal kita apply dan oke. Kita lihat interface-nya. Nah, di bawah Ether 2 ada guru dan siswa. Itu dia untuk soal yang A. Kemudian konfigurasi Ether 1 ya, Ether 1, konfigurasi Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP. Kemudian gateway-nya sesuai dengan IP yang diberikan ISP. Oke, kita masuk MikroTik dengan cara klik IP, kemudian DHCP client seperti ini. Tambahkan ini, arahkan ke Ether 1 karena Ether 1 yang kita buat sebagai sumber internet. Kemudian kita apply dan oke, tunggu sampai boot seperti ini. Perhatikan IP bakalan bertambah sendiri ya, bertambah 1 di sini. Nah, inilah IP yang diberikan oleh ISP. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan merubah nama MikroTik ini supaya nantinya kita tidak kebingungan, karena di sini kita menggunakan 2 MikroTik dengan cara sistem identity. Nah, buat MikroTik satu seperti ini, kita apply dan oke. Perhatikan di atas ini MikroTik 1. Kemudian sebelum kita ke konfigurasi berikutnya, sini kita akan membuat sebuah DNS dengan cara klik IP, kemudian DNS. Perhatikan di sini, buatkan dia DNS-nya 8.8.8.8 dan alternatifnya 8.8.4.4 seperti ini. Kemudian allow remote request seperti ini, tinggal kita play dan oke. Kemudian kita buat sebuah firewall sebagai jembatan internetnya, firewall, kemudian pastikan dia di NAT seperti ini, tambahkan NAT-nya. Untuk general di chain, pastikan dia di secure NAT seperti ini. Kemudian out interface-nya itu ada di Ethernet 1 karena Ethernet 1 sebagai out interface-nya. Kemudian untuk action-nya itu ada mesh separate. Oke, kita play. Oke. Nah, kita coba apakah internet telah masuk ke dalam MikroTik kita. Kita panggil. Kita coba ping Google ya. Google.com. Ya, ini udah jalan ya. Menandakan internet telah masuk ke MikroTik kita. Kemudian kita lanjutkan ke settingan berikutnya. Kita perhatikan di sana ada konfigurasi VLAN 1 dan VLAN 2 dengan IP yang sudah ditentukan ya, ini IP-nya. Silakan teman-teman buat dulu. Kemudian ini IP VLAN. Silakan dibuat dulu IP-nya masing-masing. Oke. Dengan cara klik IP, kemudian address kita tambah 192.168.1/24. Oke, ya sesuai soal ya. Ini. Kemudian interface-nya ini adalah siswa. Oke, kita play.
dan kita copy. Ini tinggal kita ganti menjadi 60. Interface-nya itu adalah guru. Kita play, perhatikan ya soalnya. Nah, ini guru, ini siswa tadi, VLAN ID-nya. Oke. Kemudian di sana lagi kita disuruh membuatkan IP VLAN, karena kita sudah sini, sekalian saja kita buat. Untuk IP VLAN-nya itu VLAN 1 itu 20. Di sini buatkan VLAN 1 seperti ini. Kita apply dan oke. Sudah jadi ya. Ini gurunya belum selesai ya, guru. Oke, kita buatkan dulu. Mungkin tadi terhapus. 192.168.1/24. Ini dia guru. Kita play, kita oke kan. Sudah ada guru, siswa, VLAN 1 dan enter 1. Masing-masing sudah mempunyai alamat IP. Kemudian di sini lagi kita lihat soal. Kita disuruh membuat DHCP pool. DHCP pool dengan masing-masing 10 sampai dengan 50. Nah, ini semua sama ya, 10 sampai dengan 50. Kita buatkan DHCP poolnya dengan cara IP, klik IP, kemudian DHCP server. Kita setup semuanya, oke, dari siswa terlebih dahulu. Next. Dan di sini perlu kita ganti itu adalah 2 menjadi 10, kemudian 254 menjadi 50 seperti ini. Sesuaikan dengan soalnya. Nah, ini ya, 10 sampai dengan 50. Oke, kita next. Selesai untuk siswa. Kita setup lagi untuk guru. Kita next. Nah, di sini kita ganti lagi 10 sampai dengan 50. Oke, next. Selesai untuk guru. Kemudian untuk VLAN 1. Oke, VLAN 1. Next, ini juga 10 sampai 50. 10 sampai 50 seperti ini. Kita next. Selesai untuk VLAN. Nah, kemudian kita baca lagi soalnya. Ini tadi sudah kita kerjakan ya, kita kerjakan ini sudah kita kerjakan. Kemudian pembuatan IP VLAN-nya udah. Berikut dengan DHCP pool-nya udah. Sini kita tinggal men-setting VLAN satunya, mengaktifkan dan membuat password. Oke, kita pergi ke Mikrotiknya, kita pilih wireless. Ini kita aktifkan dulu VLAN satunya. Nah, ini sudah aktif. Langsung ke security profile, tambahkan. Kita buat contoh namanya password seperti ini. Modenya itu dynamic case tentang. Kemudian buatkan passwordnya sesuai soal. Passwordnya itu 1 sampai dengan 8. Oke, passwordnya 1 sampai 8. Oke, kita langsung apply dan okekan. Setelah selesai akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita ke menu interface, double klik pada menu VLAN 1, pastikan data wireless station ya, itu ganti jadi apa bridge. Kemudian micro SSID nya sesuaikan ya, yaitu SSID-nya UKK nomor absen. Jadi teman-teman nanti silakan isikan sesuai nomor absen kawan-kawan. UKK absen, nanti teman-teman isikan aja nomor absen kawan-kawan. Kemudian security profile-nya ini kita buat password yang tadi kita buat.
kemudian kita apply dan oke. Jadi sudah selesai sampai di sini untuk pengaturan WLAN satunya. Kembali lagi kita melihat soal, yaitu pembuatan hotspot dengan DNS name-nya portal smk.sch.id, kemudian dengan 5 user, kepala sekolah, guru, dan siswa. Nah, ini baru 3, berarti nanti kita bebas menambahkan 2 user lagi. Oke, nanti saya akan buatkan user penguji 1 dan penguji 2. Kita langsung ke cara pembuatannya dengan cara IP, hotspot, kemudian ke server. Seperti ini, server setup kan dulu, karena hotspot ini bakalan kita gabung dengan WLAN 1. Silakan WLAN 1 yang di setup seperti ini. Oke, ini sudah tidak lagi pengaturannya, tinggal next. Kecuali DNS name-nya ini yaitu portal smk.sch.id seperti ini. Dan kita next. Oke, selesai untuk servernya. Kemudian kita akan buatkan user profile sebanyak 5 buah. Oke, sesuai dengan soal. Ada kepala sekolah, guru, siswa. Nanti saya buatkan yang duanya bebas, yaitu penguji 1 dan penguji 2. Kita tambahkan. Oke, di sini untuk name itu ada kepala sekolah, kemudian address-nya ini silakan teman-teman lihat di sini di HCP server. Ya, lihat yang WLAN ya, pol 2, berarti pol 2. Kemudian usernya ini 1, nanti kalau teman-teman mau tambah silakan tambah, ini adalah jumlah kliennya ya. Kemudian limitnya itu ada di 512k. Oke, limitnya ada di 512k, 512k/512k seperti ini. Kemudian kita ke parent kui, perhatikan parent kui-nya ini adalah non, kan? Kemudian copy, kemudian buatkan di sini guru. Kemudian untuk kecepatannya itu di 256k/256k ini. Oke, play dan copy lagi, balik kita general. Kemudian ada siswa dengan kecepatan, perhatikan soalnya 128k 128k seperti ini. Kemudian tinggal di apply, kita copy lagi, tambahkan penguji 1 untuk limitnya itu dibuatkan di 1M ya, 1M seperti ini. Kemudian apply, kita copy lagi. Kemudian ada penguji 2, dengan kecepatan itu 2M/2M seperti ini. Tinggal apply dan oke. Oke kan semua. Nah, ini sudah kita buat 5 user profile. Sekarang berikutnya kita bergeser ke samping ke user. Di sini kita akan membuat password daripada si user profile tadi. Kita tambahkan untuk servernya hotspot 1, username-nya tadi kepala sekolah ya, kepala sekolah. Passwordnya kita perhatikan soalnya 123 ya, berurut ya
passwordnya 123, kemudian profilnya ini kepala sekolah seperti ini, jangan sampai salah. Kemudian kita play, kemudian copy. Ini ada guru, passwordnya 456, kemudian profilnya itu guru seperti ini. Play, kemudian copy lagi. Di sini ada siswa dengan password 789. Oke. Profilnya itu adalah siswa. Kita play, kemudian copy lagi. Ada penguji 1 dengan passwordnya 10 11 12. Oke. Profilnya itu ada di penguji 1. Oke, apply, kemudian copy lagi. Kita buat penguji 2 dengan password 14 15 16 seperti ini. Oke, kita apply, kita oke kan semua. Nah, setelah kita buat sebuah 5 user, tadi ini user profile, ini usernya. Oke. Sekarang kita pergi ke server profil dulu di portal SMK ini. Silakan kalian double klik. Nah, di loginnya ini ada Coki, silakan dihapuskan Coki supaya nanti teman-teman bisa login ke 5 username yang kita buat tadi. Kalau teman-teman ini tidak menghilangkan Coki yang ini, ketika nanti teman-teman masuk ke salah satu user dan teman-teman mau masuk lagi ke user yang lain, itu kemungkinan besar tidak akan bisa masuk karena masih ada Coki yang tersimpan. Di sini kita hapuskan Cokinya supaya tidak tersimpan. Oke, tinggal kita apply dan oke kan. Kita lihat lagi soalnya. Nah, itu sudah selesai untuk settingan mikrotik yang pertama. Sekarang kita lepas dulu mikrotik yang pertama ini, kita masukkan mikrotik yang kedua supaya kita bisa mengkonfigurasi mikrotik yang kedua. Untuk ketentuannya teman-teman silakan lihat, ini soal nomor 5. Port 1 terhubung ke WiFi router board dan fungsikan sebagai port Trong. Kemudian port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1. Kemudian port 4 terhubung ke VLAN 2. Oke, gunakan mode VLAN secure dan logika always trip seperti ini. Oke, kita langsung saja ke mikrotik yang kedua. Oke teman-teman, kurang lebih seperti inilah penampakan dari mikrotik yang kedua. Ini tadi mikrotik yang pertama yang sudah selesai kita setting. Ini mikrotik yang kedua yang bakalan kita konfigurasi sebagai switch. Oke, kita langsung saja ke settingannya. Oke teman-teman, kita ini sudah berada di mikrotik yang kedua. Kita login dulu. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kita perbesar terlebih dahulu. Untuk yang mikrotik kedua, kita tinggal pergi ke bridge ya. Bridge. Perhatikan dulu. Apakah ini sudah disetting orang? Nah, di sini sudah ada bridge. Oke, kita reset dulu. Kita reset dulu terlebih dahulu. Reset konfigurasi. Bersihkan. Oke, kita login. Nah, ini sudah bersih ya. Kalau seperti ini kita tinggal pergi ke bridge. Perhatikan dulu soalnya. Oke, ini ya, kita tinggal membuat yang 5 ini yang nomor 5.
Jadi di sini nanti port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1, kemudian port 4 ke VLAN 2. Nah, ini karena saya menggunakan 5 port, ini tidak masalah ya. 2 dan 3 digabungkan ke 1. Karena apa? Karena masih ada sisa port 4 dan 5 supaya tempat resetnya nanti. Jadi teman-teman yang mempunyai hanya 4 port, silakan disisakan yang 3-nya ya, sebagai tempat kita mereset mikrotik jika terjadi kesalahan konfigurasi. Nah, di sini saya juga tunjukkan nanti. Saya juga akan pakai sengaja saya sisakan satu, yaitu port 3 juga, supaya teman-teman nanti tidak bingung ketika melakukan konfigurasi. Nah, ketika ada error konfigurasi dan teman-teman telah memakai semua port ini 1, 2, 3 dan 4, teman-teman terpaksa harus hard reset ya, hard reset langsung dari mikrotiknya. Nah, untuk menjaga itu silakan tinggalkan satu portnya. Oke, kita lanjut ke settingannya. Yang pertama kita pergi ke bridge, buat bridge dulu seperti ini. Oke, cukup seperti ini, kita apply dan oke. Kemudian kita pergi ke port, tambahkan portnya yaitu port Ether 1, kemudian oke, port Ether 2, oke, sampai seterusnya ya, 3, oke, kemudian 4, oke. Nah, teman-teman kalau hanya ada 4 silakan sampai 4. Ini kebetulan punya saya ada 5. Oke, jangan panik, tinggal kita reconnect aja. Tunggu sampai login kembali. Oke, seperti ini. Ini sudah sampai 4, tinggal tambah satu lagi. Itu 5. Teman-teman nanti yang hanya ada 4 ya silakan sampai 4. Oke kan? Setelah selesai menyelesaikan di menu bridge, teman-teman pindah ke menu switch di sini. Oke, kita daftarkan VLAN-nya terlebih dahulu dengan cara klik VLAN, kemudian plus tambah, yaitu VLAN 10. Portnya kita pilih Ether 1 menuju Ether 2. Seperti ini. Nah, kalau tadi soalnya kan, soal yang di sini, perhatikan port 2 dan 3. Jadi saya hanya menggunakan port 2, yang dimana nanti fungsinya port 3-nya sebagai tempat resetnya. Jadi teman-teman nanti kalau mau pakai port 3 juga nggak masalah ya, tinggal tambahkan aja di sini. Satu lagi ya, 3 ya, port 3 untuk menyelesaikan soalnya. Oke. Kemudian kita apply. Oke. Dan tambahkan kembali dari VLAN ID-nya itu ada 20, portnya itu Ether 1 menuju Ether 4. Seperti ini, kita apply dan oke. Nah, jadi hanya kita pakai 1, 2 dan 4. 3-nya kita sengaja untuk tempat resetnya. Kemudian kita pergi lagi ke menu port. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihatkan soalnya ya. Port 1 terhubung ke Wi-Fi root dengan difungsikan sebagai port terang. Dan yang perhatikan yang keempat, gunakan mode VLAN secara secure dan logika always strip. Nah, ini dia yang perlu. Secure dan always strip. Kemudian port satunya nanti kita fungsikan sebagai port terang. Oke. Kita pergi ke settingannya, kemudian kita double klik di Ether satunya ini. Kemudian VLAN modenya buat secure. Kemudian VLAN headernya ini add missing karena dia sebagai pembawa data. Oke, kita play. Oke kan? Kemudian Ether 2 kita buat dia secure. Headernya itu always strip ya, sesuai soal tadi always strip. Kemudian to ID-nya itu 10. Oke, kita play. Kita oke. Kemudian Ether 3 kita lewati sebagai tempat
resetnya, kemudian masuk Ether 4. Ini kita buat dia secure. VLAN headernya always strip. Untuk ID-nya itu 20. Play dan oke. Oke, ini akan menghilang ya. Karena tadi kita menggunakan konfigurasinya itu dari Ether nomor 2. Otomatis dia akan mereboot dan kita tidak akan bisa login lagi kecuali kita menggantinya ke Ether nomor 3 tadi sebagai tempat resetnya. Kita reconnect contoh ya, dia nggak bakalan mau coba. Tapi ketika kita ganti ke Ether 3, ini akan saya gantikan ke Ether 3. Oke. Setelah saya ganti, kita tunggu beberapa menit. Nah, kita bisa masuk lagi. Itu tadi fungsi dari Ether 3 yang kita sisahkan dia. Nah, sehingga kita bisa masuk. Jadi ketika ada kesalahan, kita bisa masuk lagi dan memperbaikinya tanpa harus hard reset langsung dari mikrotiknya. Oke. Sekarang tinggal pengujiannya saja. Kita uji apakah berhasil. Langsung saja kita ke pengujiannya. Atau kita langsung susun dulu topologinya. Oke. Oke teman-teman, ini dia mikrotik yang sudah kita konfigurasi. Jadi sini saya nanti kan menggunakan PC ini sebagai kliennya dan laptop yang ini sebagai kita login menggunakan hotspotnya. Jadi di sini kita akan selesaikan dulu topologinya, di mana topologinya dari Ether 1 ya. Ether 1 ini nanti tempat internet, yang di sini tempat internet. Kemudian yang kedua itu kita masukkan ke mikrotik Ether 1 yang ada di sini. Nah, kalau yang Ether 2 yang di mikrotik kedua itu kita sambungkan ke PC di sini sebagai klien. Oke, kita pasang dulu topologinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini topologinya. Ya, ini dari mikrotik yang pertama, ini mikrotik yang kedua. Dari Ether 2-nya kita masukkan ke Ether 1 dari mikrotik yang kedua. Ini seperti ini. Kemudian dari mikrotik kedua Ether 2-nya kita masukkan ke klien. Nah, ini nanti harus dia mempunyai alamat IP itu 40 sampai dengan 50. Oke. Nanti kalau mau menguji yang 40, yang 60 punya siswa, punya guru, silakan colokkan di sini. Pindahkan kemari. Oke, dia harus menghasilkan IP 60. Dan ini topologi mikrotik satunya. Ini internet dan ini disambungkan ke mikrotik yang kedua di Ether 1. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini dia PC yang kita gunakan tadi sebagai klien. Kita cek apakah dia berhasil mendapatkan segmen 40. Oke, kita buka kontrol panelnya dulu. Oke, sedikit ngeblur ya. Nah, kemudian kita pilih network dan internet, network dan sharing center. Kita ke internet. Nah, kita lihat dia berapa yang dihasilkan IP-nya. Nah, di sini kita perhatikan ini berhasil ya. IP address 192.168.40. Jadi dia menggunakan klien yang terakhir yaitu 50. Karena tadi kliennya itu mulai dari nomor 10 sampai dengan 50. Ini berhasil ya. Kemudian kita close dulu, kita coba untuk searching atau buka YouTube. Kita buka YouTube. Oke.
buka YouTube. Oke, berhasil ya. Ini kita coba salah satu ini videonya. Nah, ini telah berhasil kita buatkan VLAN siswanya. Oke, nanti bakalan kita pindah ke VLAN gurunya yang segmennya itu adalah 60. Oke. Nah, ini tadi laptop yang kita gunakan sebagai tempat mengkonfigurasinya. Oke, kita lanjut ke MikroTik, ke Ether atau VLAN gurunya. Nah, ini teman-teman, ini ya. Ini tadi VLAN port 2-nya kita gunakan sebagai VLAN siswa. Nah, port 3-nya tadi kita sengaja lewatkan untuk tempat resetnya. Sekarang kita cabut dulu dan kita pindahkan ke port 4-nya. Nah, ini penampakannya teman-teman setelah kita pindahkan dia portnya ke port 4, berarti dia harus dapat segmen 60, yaitu VLAN guru ya. Oke, silakan kita cek dulu apakah konfigurasi kita yang segmen 60 sudah benar. Oke, kita telah di depan PC kliennya. Sekarang tinggal kita cek apakah dia dapat IP 60 dengan maksimal kliennya itu 50. Cari dulu ya, kita masuk ke menu jaringannya. Control panel ya, kemudian ke arah network internet yang ini kita klik, kemudian network and sharing center, kemudian ke Ethernet seperti ini. Nah, kita lihat detail daripada IP yang didapatkan. Nah, perhatikan kita telah mendapat IP 192.168.60.50. Berarti settingan kita atau konfigurasi kita telah benar. Perhatikan di sini ya. Semua berdasarkan 60. Kemudian dia mendapat address yang 50, berarti jumlah klien yang terakhir. Oke. Sekarang kita coba untuk internet ya, atau menguji apakah dia terkoneksi ke internet, karena IP yang sudah kita tentukan sudah berhasil didapatkan. Coba kita buka YouTube. Oke, berhasil. Nah, ini ya, ini berarti kita sudah berhasil melakukan settingan. Coba kita putar salah satu video, coba kita lihat video yang ini. Nah, sampai di sini kita telah berhasil melakukan konfigurasi router yang kedua atau MikroTik yang kedua. Kemudian kita nanti juga bakal mencoba masuk hotspot ya menggunakan handphone, kemudian menggunakan laptop juga. Oke, kita coba dulu ya. Oke teman-teman, di sini kita bakalan menguji hotspotnya. Kita cari dulu hotspotnya tadi, yaitu UKK ya, UKK nomor absen. Nah, ini dia hotspotnya, kita konekkan. Nanti teman-teman mengujinya ini boleh menggunakan Android ya. Oke, ini ada tampilan menu loginnya. Silakan masukkan salah satu user. Nah, sini saya akan memakai user kepala sekolah dengan sandi 123 ya, sandinya 123 seperti ini. Kita oke kan? Kita lihat sandinya. Oke. Nah, ini telah terkonek ya. Terkonek ke hotspot yang kita buatkan tadi. Tinggal kita tes pengujiannya saja, yaitu dengan cara kita buka Google. Kita akan lihat kecepatan yang dihasilkan. Kita akan uji.
Oke. Di sini kita akan coba cari test speed ya. Test speed untuk melihat kecepatan yang ada di hotspot ini. Tadi kecepatan untuk kepala sekolah itu ada 512 kb. Oke, kita jalankan test speednya. Oke, ini untuk hasilnya itu ada sekitar 0,35 dan 0,48. Itu untuk hotspot daripada kepala sekolah yang tadi yang sebesar 512 K. Jadi ini kalau dikonversikan ke K, ini sekitar 350, yang ini sekitar 480. Jadi dia itu tidak pernah kecepatan itu di atasnya atau bahkan pas. Dia selalu di bawah daripada limit yang telah kita berikan. Oke? Sudah selesai sudah semua soal yang telah ada di soal kakak ini. Semoga teman